Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku merupakan pintu gerbang perekonomian daerah dengan ketersediaan berbagai akses pendukung perekonomiannya, seperti bandara internasional, pelabuhan, serta berbagai pusat perdagangan. Maluku merupakan provinsi kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 1.412 pulau. Luas lautan di wilayah Provinsi Maluku mencapai 92%, sedangkan luas daratannya hanya sebesar 8%. Dengan luas wilayah yang didominasi lautan, membuat sektor perikanan menjadi komoditas unggulan di Provinsi Maluku. Selamat datang di BPS Provinsi Maluku. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku merupakan lembaga negara yang bertugas melakukan kegiatan perstatistikan dengan menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Visi yang diusung BPS Provinsi Maluku sejalan dengan visi BPS di seluruh Indonesia, yaitu sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku terdiri dari beberapa bagian dan fungsi-fungsi yang menangani berbagai macam kegiatan statistik yang mencakup segala sektor. Bagian umum menangani manajemen SDM, tata kelola organisasi, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja pegawai. Fungsi statistik sosial menangani data-data yang berhubungan dengan kependudukan dan ketenagakerjaan, ketahanan sosial dan kesejahteraan rakyat. Fungsi statistik produksi menangani data-data yang berhubungan dengan pertanian, industri, pertambangan, energi, dan konstruksi. Fungsi statistik distribusi menangani data-data yang berhubungan dengan keuangan, harga-harga, pariwisata, serta ekspor-impor. Fungsi statistik neraca wilayah dan analisis statistik menangani data-data PDRB dan melakukan analisis lintas sektor. Fungsi integrasi pengolahan dan diseminasi statistik yaitu melakukan pengolahan data, mengatur jaringan komputasi, dan melayani permintaan data lewat pelayanan statistik terpadu. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku berkomitmen untuk membangun zona integritas, menuju wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, telah dilakukan perubahan pada 6 area sebagai berikut. Yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, penataan tata laksana. Yang ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, penguatan akuntabilitas. Yang kelima, penguatan pengawasan. Dan yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Keenam pilar reformasi birokrasi ini telah sepenuhnya tercermin dalam setiap kegiatan rutin BPS Provinsi Maluku. Manajemen perubahan di lingkup BPS Provinsi Maluku tercermin dari pencanangan zona integritas dengan membentuk tim kerja zona integritas, menetapkan agen perubahan atau change champion, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada kreativitas dan inovasi, seperti pelaksanaan upacara dan apel,
ibadah Jumat, perayaan Natal, pengajian, pemberian bantuan sosial, dan pelaksanaan rapat teknis daerah. Penataan tata laksana diwujudkan dengan menerapkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government. Seluruh kegiatan survei di BPS Provinsi Maluku memanfaatkan teknologi informasi baik pada proses pengumpulan data di lapangan, proses pengolahan atau entry data, hingga pada tahap diseminasi statistik. Beberapa aplikasi yang digunakan dalam e-office yaitu Kaizala untuk absensi pegawai secara online, Sijafung atau Sistem Informasi Jabatan Fungsional adalah aplikasi untuk pejabat fungsional mengajukan usulan penilaian angka kredit serta melihat informasi jabatan fungsional. El-Kazi adalah aplikasi untuk rekonsiliasi produk domestik regional bruto pengeluaran Provinsi Maluku secara online. Dan Sirema, aplikasi untuk rekonsiliasi produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha secara online. Inovasi Sirema ini telah memenangkan nominasi Innovation Award tahun 2020 dari Pusdiklat BPS sebagai inovator terbaik. Sistem manajemen SDM dijalankan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur SDM di BPS Provinsi Maluku. Merencanakan kebutuhan pegawai berbasis assessment center, mengembangkan kompetensi pegawai melalui diklat dan pelatihan, memberikan reward kepada pegawai, serta memutakhirkan informasi pegawai secara berkala dengan mengandalkan aplikasi berbasis IP melalui aplikasi Sistem Informasi Pegawai. Penguatan akuntabilitas di BPS Provinsi Maluku dilakukan dengan meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi, serta menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional. Pengawasan di BPS Provinsi Maluku dilakukan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta menghindari penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur BPS. Telah dilakukan internalisasi pengendalian gratifikasi, whistleblowing system, dan benturan kepentingan. Selain itu, tersedia wadah di website BPS untuk menampung pengaduan masyarakat serta kotak saran yang tersedia di area pelayanan statistik terpadu untuk menampung kritik ataupun masukan terkait pelayanan yang diberikan oleh BPS Provinsi Maluku. BPS Provinsi Maluku telah melakukan modernisasi sistem dan manajemen pelayanan publik sehingga pelayanan statistik terpadu PST BPS Provinsi Maluku terpilih menjadi PST terbaik se-Indonesia Timur pada tahun 2019. Untuk meningkatkan pelayanan prima, BPS Provinsi Maluku memanfaatkan penggunaan website dan media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, serta Twitter dalam rangka menyebarluaskan informasi. Selain itu, BPS Provinsi Maluku juga memberikan reward bagi pelaksana layanan serta melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan melalui survei kebutuhan data atau SKD yang dilakukan secara berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua. Saya Anton Lailosa, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku. Dengan ini menyatakan banyak terima kasih atas kemitraan yang selama ini dilakukan antara pemerintah daerah, secara khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan BPS. Kami membutuhkan data dalam seluruh level pelaksanaan kegiatan-kegiatan kami. Mulai dari proses perencanaan itu sendiri maupun proses monitoring dan proses evaluasi. Ya, saya sebagai pengguna data statistik dari dan Pusat Statistik Provinsi Maluku. Yang pertama adalah data. Saya kira data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Yang kedua, dimensi data yang ditampilkan itu di dalam berbagai publikasi itu juga sudah jauh lebih beragam. The NZMates program, we work to support PLN and Dinas ESDM with renewable energy projects and planning. We rely on BPS for reliable, up-to-date data on Maluku for our work. BPS data is easy to access, has been a huge help for our program supporting renewable energy in Maluku. BPS population data is our favorite. Thank you, BPS. BPS Provinsi Maluku, kami siap menuju BPS Provinsi Maluku, profesional, integritas,